Sahabat Islami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang munculnya ulama yang buruk di akhir zaman, yang akan menjadikan agama sebagai alat untuk mencari kekayaan dan kehormatan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah hilangnya ilmu, meluasnya kebodohan, merebaknya perzinaan, banyaknya orang yang meminum khamar, yaitu minuman keras, berkurangnya kaum lelaki, dan banyaknya kaum wanita, hingga setiap 50 wanita hanya ada satu laki-laki yang mengurus mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat lain mengatakan, akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang-orang membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, lalu mereka tidak kembali kepadanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini memperingatkan tentang ulama yang menggunakan agama demi kepentingan duniawi, yang menjadi salah satu tanda akhir zaman. Mereka akan menyesatkan umat dengan fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan ilmu yang benar. Namun, di akhir zaman, ulama yang salih juga akan tetap ada, meskipun mereka jumlahnya hanya sedikit. Mereka akan tetap mengajak kepada kebaikan dan menjaga ajaran agama yang murni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencelakakan mereka, sampai datang keputusan Allah yaitu hari kiamat, dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun di akhir zaman fitnah dan keburukan semakin meluas, tetap akan ada ulama yang teguh di atas kebenaran dan terus membimbing umat menuju kebaikan. Berikut ini kita akan mengupas tuntas tentang ulama akhir zaman yang tetap teguh pada pendiriannya, bahkan kekuatannya disebutkan melebihi daripada Dajjal. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak berikut ulasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa tradisi Islam, khususnya dalam eskatologi atau kajian tentang akhir zaman, terdapat banyak narasi yang membahas tentang berbagai tokoh, baik yang membawa kebaikan maupun yang membawa keburukan. Salah satu tokoh yang sangat dikenal dalam konteks akhir zaman adalah Dajjal, yang digambarkan sebagai penipu besar dan pemimpin kegelapan. Namun, terdapat juga tokoh ulama atau pemimpin umat yang akan memainkan peran penting dalam menentang Dajjal dan memimpin umat manusia menuju jalan yang benar. Dalam tradisi Islam, ulama adalah penjaga ilmu dan pemimpin rohani bagi umat Islam. Mereka memiliki tugas menjaga ajaran Islam dan membimbing umat menuju kebenaran. Di akhir zaman, di mana fitnah dan kebingungan akan semakin besar, peran ulama akan menjadi sangat penting untuk melindungi umat dari pengaruh negatif dan penyesatan, terutama dari Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai tokoh yang akan muncul di akhir zaman untuk menyebarkan fitnah dan penipuan di seluruh dunia. Ia akan menggunakan berbagai kemampuan luar biasa untuk membingungkan manusia, mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan menyesatkan orang-orang dengan keajaiban palsu. Sebagian besar umat manusia akan terpedaya oleh kekuasaannya, kecuali mereka yang memiliki iman kuat dan petunjuk dari Allah. Di saat yang sama, akan muncul ulama-ulama yang teguh pendirian dan memiliki pemahaman mendalam tentang agama. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya memahami teks suci, tetapi mereka juga memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan spiritual dan intelektual yang dibawa oleh Dajjal. Menurut beberapa riwayat, ulama-ulama ini akan berperan penting dalam menjaga dan menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni di tengah-tengah kebingungan dan kekacauan akhir zaman. Mereka akan memimpin umat untuk tetap teguh berpegang pada ajaran Al-Quran dan hadis, serta memberikan solusi terhadap fitnah yang terjadi. Ada kisah tentang ulama yang diutus oleh Allah untuk menandingi pengaruh besar Dajjal. Dalam kisah ini,
Ulama tersebut tidak hanya memiliki ilmu yang mendalam, tetapi juga kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menyingkap tipuan-tipuan Dajjal yang menunjukkan kepada umat manusia hakikat kebenaran. Meski Dajjal memiliki kekuatan yang luar biasa, ulama ini diberikan kekuatan oleh Allah yang lebih tinggi, yang meliputi kemampuan untuk mengungkap kebenaran di balik sihir dan ilusi dari Dajjal tersebut. Diceritakan bahwa di suatu masa setelah Dajjal memulai misinya untuk menyebarkan kekacauan dan penipuan di seluruh dunia, ulama tersebut akan muncul sebagai pembela utama kebenaran. Ulama ini tidak takut terhadap ancaman Dajjal karena ia tahu bahwa kekuatan Dajjal hanyalah ilusi. Ia berkeliling ke berbagai penjuru dunia, membimbing umat manusia, mengingatkan mereka tentang ajaran Islam dan memperingatkan mereka untuk tidak jatuh dalam jerat fitnah Dajjal. Dajjal yang mengetahui pengaruh besar ulama ini terhadap umat manusia akan mencoba menyingkirkan ulama tersebut dengan segala cara. Namun, setiap kali Dajjal mencoba mencelakai ulama tersebut, Allah melindunginya. Ada yang menyebutkan bahwa ulama ini memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda fitnah, sehingga ia selalu selangkah di depan dalam menghadapi tipu daya Dajjal tersebut. Ketika Dajjal menyebarkan ilusi dan keajaiban palsu, ulama ini akan mengingatkan umat untuk tidak tertipu. Dengan pengetahuan yang luas, ia mampu menjelaskan kepada umat manusia bagaimana Dajjal menggunakan teknologi, sihir, dan ilusi untuk menipu mereka. Ulama ini tidak hanya berbicara dengan kekuatan kata-kata, tetapi juga menunjukkan bukti-bukti nyata tentang kebenaran. Pada akhirnya, ketika Dajjal semakin memperkuat cengkeramannya atas umat manusia, ulama ini memimpin pasukan orang-orang beriman dengan tekad yang bulat dan iman yang kuat. Mereka menghadapi tentara Dajjal. Ulama tersebut tidak sendirian, karena Allah juga mengutus Nabi Isa atau juga yang sering dikenal dengan Yesus untuk turun ke bumi dan bersama-sama menghadapi Dajjal. Namun, peran ulama ini tidak bisa diremehkan, karena ia adalah penggerak utama yang menyadarkan umat sebelum kedatangannya Nabi Isa. Dalam pertemuan akhir, meskipun Dajjal memiliki kekuatan yang luar biasa, ia akhirnya dikalahkan oleh Nabi Isa, dan dengan bantuan ulama-ulama yang setia kepada kebenaran, umat manusia akhirnya berhasil diselamatkan dari fitnah terbesar dalam sejarah mereka. Kisah ulama akhir zaman yang menandingi Dajjal adalah simbol dari pentingnya ilmu dan iman dalam menghadapi fitnah dan ujian di akhir zaman. Meskipun Dajjal memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menipu manusia, ulama dengan kebijaksanaan, ketakwaan, dan pemahaman yang mendalam tentang agama akan menjadi benteng terakhir yang melindungi umat dari kehancuran spiritual. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya terus berpegang teguh pada ajaran yang benar dan mengikuti bimbingan ulama yang salih agar selamat dari fitnah akhir zaman. Sahabat Islami, setelah kekalahan Dajjal tersebut, umat manusia akan memasuki fase baru di mana kebenaran kembali memimpin dunia. Ulama-ulama yang telah berperan besar dalam menandingi tipu daya Dajjal terus memainkan peran penting dalam memulihkan tatanan kehidupan berlandaskan keadilan dan ketakwaan. Mereka adalah pewaris ilmu dan hikmah yang tetap menjaga integritas umat serta memimpin mereka ke arah kemakmuran spiritual. Ulama-ulama ini yang sudah berpengalaman menghadapi berbagai fitnah akhir zaman membentuk kepemimpinan yang kuat dan adil. Mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama dalam menata kembali masyarakat yang sebelumnya rusak akibat pengaruh Dajjal. Setiap keputusan yang mereka ambil didasarkan pada keadilan ilahiyah yang berfokus pada kesejahteraan umat tanpa mengesampingkan keadilan sosial. Dengan berakhirnya fitnah Dajjal tersebut, ulama dan Nabi Isa alaihissalam memimpin umat dalam sebuah masa yang disebut sebagai masa keemasan, di mana kedamaian dan keadilan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Di masa ini, tidak ada lagi yang namanya penindasan, kekacauan, atau kezaliman.
Ulama sebagai tokoh utama yang membimbing umat menuju pencerahan, memainkan peran vital dalam menjaga kelangsungan moral dan spiritual umat. Masyarakat dalam masa ini hidup dalam harmoni, saling menghormati dan beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Segala bentuk perpecahan yang sebelumnya terjadi akibat fitnah dan propaganda Dajjal secara perlahan langsung menghilang, dan umat Islam bersatu di bawah bimbingan ulama yang telah terbukti keteguhannya di masa-masa sulit. Meskipun Dajjal telah dikalahkan dan fitnah terbesarnya berakhir, ulama akhir zaman terus waspada terhadap fitnah-fitnah kecil yang mungkin akan muncul dari sisa-sisa pengaruh Dajjal. Sebagai manusia, umat masih memiliki kelemahan dan godaan duniawi tetap menjadi ancaman. Oleh karena itu, ulama tersebut terus memberikan bimbingan untuk memastikan bahwa umat tidak kembali terjerumus dalam kesesatan. Dalam situasi ini, ulama juga memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan spiritualitas individu. Mereka menyadari bahwa cara terbaik untuk mempertahankan kebenaran adalah dengan terus membekali umat dengan ilmu dan kesadaran yang mendalam tentang ajaran agama. Meskipun Nabi Isa memimpin secara langsung di masa setelah kekalahan Dajjal, ulama-ulama ini tetap memainkan peran pendukung yang sangat penting. Mereka bekerja sama dengan Nabi Isa dalam menyebarkan ajaran kebenaran, menjaga keadilan, dan memperbaiki tatanan dunia yang rusak. Ulama-ulama ini menjadi pelopor dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh umat manusia. Ulama-ulama ini juga bertindak sebagai perantara antara Nabi Isa dan masyarakat umum, membantu menyampaikan pesan-pesan penting dan memecahkan berbagai masalah yang muncul. Mereka tidak hanya fokus pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga pada isu-isu sosial dan politik yang muncul dalam proses penataan kembali dunia. Ketika masa keemasan ini mencapai puncaknya, umat Islam akan menghadapi ujian terakhir sebelum datangnya kiamat. Dalam masa-masa menjelang kiamat, ulama-ulama akhir zaman ini tetap memainkan peran penting dalam mempersiapkan umat menghadapi akhir dari dunia. Mereka terus mengingatkan umat tentang tanda-tanda kiamat yang semakin dekat dan mengajak umat untuk tetap berpegang teguh pada keimanan. Diceritakan dalam berbagai riwayat bahwa pada akhirnya dunia akan kembali dipenuhi dengan keburukan dan kezaliman sebelum kiamat tiba. Ulama-ulama ini akan menjadi cahaya terakhir yang terus menerangi jalan umat di tengah kegelapan. Meskipun mereka tahu bahwa saat kehancuran dunia semakin dekat. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, menandakan berakhirnya segala sesuatu di dunia, ulama-ulama ini tetap menjaga amanah mereka hingga detik-detik terakhir, menyeru manusia untuk tetap beriman dan bertobat kepada Allah. Mereka meninggalkan warisan yang abadi, bukan dalam bentuk harta atau kekayaan, tetapi dalam bentuk ilmu, hikmah, dan jejak spiritual yang akan selalu dikenang oleh generasi-generasi selanjutnya. Kisah ulama di akhir zaman yang menandingi Dajjal menggambarkan pentingnya peran ilmu, iman, dan kepemimpinan rohani dalam menjaga umat dari tipu daya dan fitnah yang besar. Mereka bukan hanya ulama biasa, melainkan pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, yang diberikan oleh Allah untuk melawan kebatilan dan mengarahkan umat menuju jalan kebenaran. Kepemimpinan ulama dalam menghadapi Dajjal dan pasca fitnah akhir zaman menjadi simbol kekuatan iman dan ilmu yang mampu menaklukkan kekuatan kegelapan, seberapa besar pun ancamannya. Ulama-ulama ini tidak hanya bertindak sebagai penjaga ajaran Islam, tetapi juga sebagai pemimpin moral dan spiritual yang melampaui batasan duniawi. Merekalah cahaya yang terus menerangi jalan menuju kebenaran, bahkan ketika dunia berada di ambang kehancuran. Dengan kisah ini, umat Islam diajak untuk selalu menjaga ilmu, iman, dan moralitas mereka, serta mendukung dan mengikuti bimbingan ulama yang benar. Di akhir zaman, saat fitnah terbesar menghampiri, hanya dengan berpegang teguh kepada ajaran agama yang murni dan mengikuti ulama yang salih, umat akan mampu bertahan mencapai keselamatan dunia dan akhirat.
Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat memberikan kepada kita manfaat serta cerminan dan contoh teladan bagi kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, serta komen sebanyak-banyaknya. Jika ada kesalahan, maka kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.